Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, Pak Ustadz, di hari-hari ini kan banyak orang nih yang berangkat ke kota suci Mekah sana untuk melaksanakan haji. Nah, di sini tuh saya mau bertanya Pak Ustadz. Nah, apakah bulan-bulan haji itu bisa dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu? Apakah bisa dilaksanakan pada bulan tertentu atau bisa dilaksanakan kapan saja? Gitu Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wal amma ba'd. Untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai waktu-waktu dilaksanakannya ibadah atau manasik haji, ini tidak sembarangan waktu atau bulan-bulan apa saja, tetapi ada namanya bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang dikenal untuk pemberangkatan dan melakukan manasik haji. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, yang artinya ibadah haji pelaksanaannya itu ada pada Ashhurum Ma'lumat, yaitu bulan-bulan yang telah dikenal. Nah, bulan-bulan yang dikenal ini menurut para ahli tafsir itu adalah 3 bulan berturut-turut. Yang pertama yaitu bulan Syawal, yang kedua bulan Zulqa'dah, dan yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah. Nah, 3 bulan inilah yang dikenal dengan miqat zamani. Miqat itu artinya waktu-waktu yang berkaitan dengan durasi, kapan seseorang itu bisa untuk memulai ihram. Lalu zaman itu artinya zaman, waktu ya. Waktu tadi artinya tadi 3 bulan tadi, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Berdasarkan ayat ini, maka pelaksanaan manasik haji yaitu hanya ada 3 bulan itu. Adapun di luar bulan itu bukan namanya haji, tetapi namanya umroh. Jadi umroh sunnah. Nah, karena itu maka keberangkatan dan pemulangan ini suasana dan pelaksanaannya harus 3 bulan tadi itu. Mulai dari pemberangkatan bulan Syawal, dan kalau di Indonesia ini rata-rata bulan Zulqa'dah ini keberangkatannya. Dan nanti ditutup pada saat pemulangan, ini adalah terakhir adalah bulan Dzulhijjah, terutama setelah selesai wukuf dan setelah tawaf ifadhah, sa'i, dan tawaf pada, maka mereka bisa untuk pulang. Inilah yang dinamakan bulan-bulan haji sebagaimana dijelaskan Allah di dalam ayat yang sudah saya baca tersebut. Oke, tadi kan Pak Ustadz sudah jelaskan tentang bagaimana bulan haji. Nah, sekarang itu kan misalnya orang tua kita itu sudah ngantri Pak Ustadz. Nah, terus orang tua kita itu sebelum berangkat haji, dia sudah berpulang ke rahmatullah. Apakah seorang anak itu bisa menghajikan orang tuanya kita gitu? Baik, ini memang karena terkadang menunggu sekian lama pemberangkatan haji, dan di Indonesia ini sudah hampir 40 tahun ya ada di Sulawesi Selatan. Kalau sekarang ya rata-rata 20 sampai 25 tahun. Nah, apabila di masa menunggu itu tiba-tiba Allah mewafatkan karena memang durasinya masih cukup lama, maka sesungguhnya ini pahalanya ini sudah didapatkan ya. Bagaimana hadis Nabi, man nawa hasanatan falam ya'malha kutibat indahu hasanatun kamilah. Yang artinya barang siapa yang berniat untuk satu kebaikan tapi belum bisa untuk melaksanakan karena tadi keburu wafat, karena antriannya sudah sedemikian lama, maka dia dicatat sebagai pahala yang sempurna. Karena itu maka jangan sampai berputus asa dengan antrian itu. Tetap saja kita daftar 25 juta dan itu kita serahkan di Kementerian Agama, selanjutnya mendapatkan nomor porsi. Nah, adapun ketika yang bersangkutan tadi wafat, apakah boleh digantikan anaknya? Nah, ini di dalam aturan di Kementerian Agama itu boleh diwariskan. Jadi diusahakan jangan ditarik kembali uang itu, tetapi nanti bisa digantikan kepada ahli warisnya, anak ya terutama itu. Nah, itu untuk menggantikan. Jadi jangan diambil ya,
karena ini antriannya sudah sedemikian lama, misalnya sudah antri 10 tahun lalu tiba-tiba wafat, maka ini bisa ahli warisnya untuk melanjutkan kembali seperti itu. Dan caranya nanti supaya tadi orang yang wafat tadi karena belum melaksanakan haji maka boleh dibadalkan ya. Namanya haji badal ini sekarang sekitar 10 juta. Jadi kita serahkan kepada tim kloter di sana untuk mencarikan siapa orang-orang yang bisa menghajikan badal, dan itu diniatkan untuk pahala untuk haji orang keluarga kita yang sudah wafat tadi. Namanya haji badal ini sesuai dengan hadis Nabi. Di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang ibu ya, ada seorang perempuan lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir." Bapak saya ini seorang yang sudah lansia, walam yastati ar-rahilata, tapi dia tidak mampu untuk berkendaraan, tidak mampu untuk naik ke atas unta, karena pada saat itu kendaraannya unta ya. Afa hujju anhu, apakah boleh saya menghajikan, saya memberangkatkan haji, niat pahalanya untuk orang tua saya yang tidak bisa tadi berangkat. Nah, kata Nabi, huji anhu. Huji anhu artinya hajikanlah ya, kamu menghajikan, niat pahalanya untuk orang tua atau ayah yang sudah meninggal tadi. Ini namanya haji badal. Nah, syaratnya yang melakukan itu harus sudah berangkat ibadah haji. Jadi ya, itu yang kedua, keberangkatan kedua. Dan biasanya memang itu diserahkan kepada mukimin ya, mukimin atau orang-orang yang tinggal di sana, yang seringkali mereka ini punya banyak kesempatan, banyak murid-murid atau orang-orang yang dipasrai untuk melakukan ibadah haji, dan itu yang ditugaskan untuk haji badal. Jadi ini keseimbangan, dilanjutkan ahli waris, dan nanti ahli warisnya tetap menghajikan badal kepada orang yang sudah wafat ya. Jadi sekali lagi, pahala yang didapatkan karena sudah daftar tadi belum berangkat, maka ini sebenarnya sudah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus saya mau tanya lagi Pak Ustadz. Ya. Ini kemarin tuh ada tetangga saya cerita gini, dia itu sudah berangkat haji. Nah, temannya ini tuh pas berangkat haji, pas tawaf itu tidak mampu. Nah, apakah dia itu harus mengulang haji tahun berikutnya atau hajinya itu sah? Untuk tawaf ya, tawaf ini posisi orang tua itu dinaikkan ke kursi roda. Jadi kebanyakan dari kita, karena tawaf ini merupakan rukun ya. Jadi rukun ini tidak bisa digantikan ya dengan yang lain, maka ini otomatis dia diperjalankan di atas kursi roda. Terkadang juga ada tandu dari orang Arab Saudi biasanya yang tandu, tetapi ini agak sulit kita orang Indonesia karena posisinya kan di atas gitu ya, lebih tinggi. Tapi kalau kursi roda ini biasanya lebih enak kalau untuk orang Indonesia. Jadi berangkat di sana, nanti status tawafnya itu tetap dinaikkan kursi roda. Kalau misalnya di lantai 1 dia penuh, maka bisa di lantai 2. Dan ini karena statusnya sebagai rukun haji, maka dia wajib untuk melaksanakan, ya. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diwakili. Sama dengan wukuf ya, wukuf di Arafah, meskipun sakit di rumah sakit, maka itu ambulansnya itu posisinya berangkatkan ke Arafah. Nah, dia tinggal meskipun sakit ada di dalam ambulans, tapi posisinya sudah di Arafah, itu sudah sah wukufnya. Jadi kalau tawaf ini dia dinaikkan kursi roda atau ditandu. Nah, biasanya kita dinaikkan kursi roda karena ini merupakan rukun ya, tidak bisa diwakilkan seperti itu. Nah, tadi kan tawaf, kalau tawaf itu kan wajib. Nah, kalau orang tua yang nggak mampu kan bisa pakai kursi roda Pak Ustadz. Nah, pada saat pelemparan jumrah itu, apakah itu bisa diwakilkan ataukah orang tua kita yang harus melemparkan jumrah itu? Ya, jadi khusus untuk wajib haji ya, wajib haji ini diantaranya melontar jamarot. Nah, bagi orang-orang yang sudah lansia, lanjut usia, lalu dia tidak mampu karena posisinya ini kan pemberangkatan dari
pemondokan menuju ke tempat Jamarot ini sekitar berangkat itu sekitar 4 kilo. Nanti muter ke pemondokan kembali ini juga sekitar 4 sampai 5 kilo. Di total ini 9 kilo. Dan ini tentunya sangat berat bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, apalagi kondisinya berdesak-desakan ya. Kadang-kadang kalau bersamaan dengan jemaah dari negara-negara yang lain. Nah, karena itu maka ini boleh ditaukil. Taukil itu artinya diwakili. Jadi yang keluarganya atau dari orang petugas ya regu atau kloter di situ itu mewakilkan untuk melontar jamarot. Dan ini hukumnya sah. Jadi tidak membayar dam ya. Nah, kalau tidak melakukan, nah itu nanti membayar dam atau denda karena itu wajib haji ya. Tapi kalau diwakilkan, selama itu diwakilkan lalu dia bisa untuk melontar, maka ini hukumnya sah. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah haji, dan semoga untuk saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji bisa menjadi haji yang mabrur. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.